Shalom teman-teman di Arinemia. Nah, hari ini kita akan mengadakan podcast dengan tema Toxic Relationship. Nah, bicara tentang relationship, nah ini kan bulan Februari. Orang sama-sama masih merasakan aura-aura tentang Valentine, mengasihi pacar, mengasihi teman, mengasihi keluarga. Maret ini secara khusus orang bicara tentang relationship, tentang pacaran. Nah, bicara tentang toxic relationship, orang ada datang dua narasumber. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu dari kakak yang pakai baju abu-abu. Silakan kak. Hai, saya Oi, saya alumni pelayanan mahasiswa. Sehari-hari sebagai staf di Perkantas Sulut. Saat ini sudah menikah. Oke, nah mungkin selanjutnya kakak yang pakai baju krem. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia. Saya alumni pelayanan mahasiswa, sekarang menjadi wira swasta dan untuk statusnya in relationship. Oke, jadi ada Kak Ois yang sudah menikah sama Kak Cynthia yang sudah dalam hubungan pacaran ya. Nah, kita Realdi Gabriel Poeng. Nah, saat ini mahasiswa Unsra Fakultas Teknik, status single, mar mengejar. Jadi sementara fokus ke satu orang. Oke, nah bicara tentang toxic relationship, mungkin orang mau tanya-tanya apa sih itu toxic relationship? Mungkin ada yang pikir toxic relationship itu seperti ini, atau mungkin ada yang ini sudah toxic atau belum ya. Jadi orang boleh belajar sama-sama di sini dengan narasumber. Mungkin dari Kak Ois lebih dahulu. Kak Ois, bagaimana tentang toxic relationship? Apa sih itu toxic relationship, Kak? Teman-teman mungkin kalau cuma dengar DP kata kan mudah ya, orang mau artikan dia secara bebas ya. Kalau toxic kan racun gitu ya. Iya. Relationship relasi, apa relasi beracun begitu, Boy? mungkin. Kalau saya sih lebih ingin mendefinisikan itu sebagai relasi yang tidak sehat gitu ya. Relasi yang tidak sehat di dalam yang terjalin begitu ya. Makanya mungkin ya diistilahkan toxic relationship gitu. Oke, jadi yang tidak sehat ya. Kalau mungkin bicara sedikit tentang toxic relationship, kira-kira dampak dari toxic relationship ini apa sih? Mungkin ke Kak Cynthia sekarang ya. Gimana Kak Cynthia? Jadi dampak toxic relationship pastinya kebanyakan dampaknya negatif ya. Oke. Pasti positifnya sedikit sekali, mungkin tidak ada untuk dampak dari toxic relationship. Yang pertama itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik, bukan hanya fisik saja tapi fisik juga. Karena stres, tekanan yang diakibatkan dari toxic relationship itu akhirnya bisa menurunkan imun tubuh, begitu sakit kepala, migrain dan sebagainya. Baru selanjutnya ada insecure, rasa khawatir yang sangat berlebihan. Gitu. Itu biasanya ke orang yang suka ngekang pasangannya. Baru mengikis rasa percaya diri, sulit untuk mengembangkan diri karena space-nya itu, ruang geraknya itu dipersempit, sampai ruang sosialnya juga dipersempit karena dikekang. Baru kehilangan fokus, trauma, baru emosi yang tidak stabil. Seperti itu sih kalau untuk dampak-dampak dari toxic relationship. Oke, jadi secara kesimpulannya ada berpengaruh secara fisik, emosi, kalau ada yang protektif ya. Iya. Kalau ada yang ngekang, suka nahan-nahan, nggak bisa jalan dengan ini, nggak bisa jalan dengan ini. Oke, terima kasih Kak. Nah, bicara soal toxic relationship, nah mungkin teman-teman paling penasaran ya tentang pengalaman pribadimu. Pernah nggak, ini apalagi Kak Ois yang sudah menikah sama Kak yang sedang dalam hubungan pacaran ya, pernah nggak rasa dalam hubungan dalam beberapa waktu, mungkin 1 bulan atau beberapa hari, wah ini udah toxic nih, harus perbaiki lagi. Pernah nggak ngalamin peristiwa seperti itu? Mungkin dari Kak Cynthia? Oke, sebenarnya bagaimana kita sadar itu sebenarnya tidak cepat begitu. Itu bisa membutuhkan waktu lama baru kita sadar. Nah, jadi kalau kita sih pengalaman pribadi, awal-awal pacaran pasti lagi bucin-bucinnya ya, pasti itu. Lagi berbunga-bunga sekali itu ya, hubungannya. Nah, kalau dari kita sendiri kan hubungan itu menjadi toksik karena sifat-sifat toksik yang dikeluarkan gitu. Kalau dari kitanya sifat toksiknya itu lebih kecemburuan yang terlalu berlebihan. Akhirnya menjadi insecure begitu, rasa tidak aman, rasanya was-was, takutnya dia ke lain hati begitu. Jadi akhirnya kurang fokus untuk mengembangkan diri, malahan
mau menjadi apa yang dia mau begitu. Padahal kita sudah kehilangan fokus untuk keluarga, sahabat, apalagi sama Tuhan. Itu bahaya sih. Bahaya. Nah itu sih. Jadi memang Kak Cynthia sempat merasakan takut yang berlebihan. Iya. Saya takut insecure ini sekali. orang diambil orang lain begitu. Iya. Jadi kira-kira dari Kak pengalaman itu apa sih yang Kak buat untuk mengarahkan hubungan yang toksik kembali lagi ke hubungan yang baik lah, sehat seperti Kak Isbak tadi. Yang pasti menempatkan Kristus paling pertama ya dalam hatinya kita masing-masing begitu. Karena saat kita disadarkan itu Tuhan tegur habis-habisan begitu. Dengan peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi saat itu. Dan di situ kita disadarkan untuk melihat perspektif yang lain dari hubungan ini. Nah, toxic relationship itu sebenarnya bisa diarahkan ke hubungan yang sehat ya Kak Ois, tapi harus dari cewek sama cowoknya itu mau berubah, berkomitmen untuk berubah dan menempatkan Kristus paling pertama dalam kehidupan. Oke, terima kasih Kak. Jadi lebih ke sadar kayak ditampar habis-habisan sama Tuhan begitu ya, kalau udah satu ini udah toksik ini harus berubah. Jadi fokusnya ke Tuhan dulu baru ke cowoknya atau ke pasangannya ya kan. Oke, nah selanjutnya mungkin tadi dari pengalaman dari Kak yang sudah TK. Nah ini dari Kak Ois yang sudah menikah. Ini lebih rumit lagi nih ceritanya. Bagaimana Kak Ois pengalaman, mungkin ada bisa lama sekali podcast kita Oke. kalau semua diceritakan. salah satu saja Kak, salah satu. Kalau Kak sih pingin kita kembali ke Alkitab ya, karena kan kita juga melihat apa yang diajarkan bagi kita ya. Dan beberapa poin tadi Kak Cynthia sudah sampaikan ya, yaitu bagaimana memprioritaskan Kristus ya, itu salah satu ciri hubungan yang sehat sih, seperti yang Kak Cynthia tegaskan. Kalau di dalam Alkitab sebenarnya kita sih melihat hubungan yang paling eksklusif ya antara pria dan wanita itu cuma ada dalam pernikahan. Kan itu di Kejadian pasal 2 ya, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya, kemudian bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Jadi itu hubungan yang paling eksklusif antara pria dan wanita dalam Alkitab adalah di dalam pernikahan. Kalau begitu pacaran apa tempatnya? Nah begitu ya, jadi pacaran itu tempatnya adalah proses menuju ke pernikahan itu. Jadi kalau membangun relasi khusus antara pria dan wanita, berarti kita akan menuju ke jenjang pernikahan itu. Sehingga sebenarnya hubungan yang sehat, yang tidak toksik itu ya bagi seorang murid Kristus, yang pertama itu relationship berpacaran itu harus punya tujuan yang jelas ya. Baru yang kedua, relationship itu juga harus mengakibatkan terjadinya pertumbuhan rohani di antara kedua itu. Di antara pasangan itu ya. Kalau Kak Oi sih sangat terinspirasi di Efesus ya, tapi kan itu menggambarkan relasi di dalam jemaat ya, di dalam orang percaya yang dalam segala hal bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala dengan berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Jadi dalam segala hal bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Nah tadi kan Kak Cynthia bilang memprioritaskan Kristus ya, jadi cewek maupun cowok itu sama-sama menempatkan Kristus, bertumbuhnya ke arah Kristus. Jadi bukan bertumbuhnya atau berubahnya ke arah menyenangkan kita pe cowok, menyenangkan kita pe cewek gitu ya. Jadi dua-duanya bertumbuhnya ke arah Kristus. Dan syaratnya tadi berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih. Nah, jadi hubungan yang sehat, yang cirinya kedua menurut saya itu di dalam hubungan itu ada kebenaran di dalam kasih. Jadi dua-dua bertumbuh ke arah Kristus, ada kebenaran di dalam kasih. Mungkin kalau sebagai murid Kristus kalau berpacaran secara Kristen, kita harus melihat apakah itu terjadi di dalam hubungan kita. Kalau Kak Oi sih lumayan lama pacarannya sebelum menikah. Nah, memang di masa-masa itu ada gejala-gejala toksik sih sebenarnya. Salah satunya mungkin ketika sebenarnya orang-orang kan tanya kapan nih menikah. Sejujurnya kita tidak perlu merasa terganggu dengan pertanyaan itu. Mungkin Kak Cynthia mulai terganggu ya. Tapi itu menjadi alarm bagi Kak dan Kak Michael berpikir, iya ya, pernikahan itu kan sebenarnya menuju ke pernikahan. Terus kenapa kita tidak melangkah ke sana? Meskipun secara manusiawi kami punya alasan. Misalnya waktu itu Kak Michael itu melamar ke sana kemari itu dapat pekerjaan ya, dalam pergumulan panggilan Tuhan dalam pekerjaan seperti apa. Tapi kami sampai di satu titik bahwa
yang dibutuhkan masuk di dalam pernikahan adalah komitmen. Jangan sampai hal-hal yang duniawi itu kemudian merampas keyakinan iman kita untuk melangkah masuk ke tahap berikutnya. Karena kan yang Allah desain hubungan yang paling eksklusif antara pria dan wanita kan itu masuk di pernikahan. Jadi nggak bisa juga pacarannya terlalu lama, nggak jelas, itu jadi toksik gitu ya. Akhirnya kami diyakinkan untuk melangkah dan menyerahkan hidup kami pada pemeliharaan Tuhan. Nah, setelah ada komitmen jelas itu membuat memang ada sedikit jadi nggak sehat hubungan itu karena pacarannya lama terus kita nggak tahu mau melangkahnya kapan dan tidak berani melangkah. Itu sih pengalamannya Kak Ois. Jadi pokoknya relationship dalam berpacaran itu punya tujuannya jelas. Baru kemudian dua-dua harus bertumbuh ke arah Kristus yang tadi syaratnya itu di dalam kasih berpegang teguh pada kebenaran. Jadi itu sih harus terjadi juga di dalam pacaran itu. Kalau pacaran nggak jelas tujuannya, bisa jadi kan bikin apa juga nggak jelas gitu, jalan-jalan kemana. Padahal kita investasi banyak loh itu, deh. Waktu, tenaga, pulsa, emosi, perasaan, begitu ya. Jadi banyak loh. Jadi teman-teman, pacaran itu menuntut pemberian diri, komitmen kita pada sebuah hubungan. Jadi memang penting sekali kita menjalani sebuah hubungan yang sehat, terutama kalau pacaran itu semakin membuat kita bertumbuh ke arah Kristus. Oke, mungkin ada dua hal pokok ya. Pertama itu dalam pacaran ya kita harus bertumbuh ya. Jadi dalam kalau pacaran teman-teman mungkin dalam hubungan ya nggak bertumbuh. Yang lain mungkin teman pasangan sendiri kayak makin hari makin cemburu, atau mungkin orang sendiri makin hari makin toksik begitu, kayak mengekang. Biasa kan laki-laki toh yang mengekang gitu biasanya. Cuma mungkin dari kisah-kisah ini orang belajar bahwa di proses pacaran itu harus menuju pada pernikahan seperti Kak Ois bilang tadi. Tujuan pacaran itu ya pernikahan begitu. Nah, ada satu pertanyaan lagi Kak. Mungkin kedua narasumber ini Kak Cynthia atau Kak Ois. Nah, kira-kira menurut Kak yang dalam pacaran itu kan ada yang boleh dan nggak boleh dilakukan ya, gitu. Terus mungkin menurut Kak kalau pegangan tangan itu masih boleh nggak begitu kalau pegangan tangan selama pacaran? Siapa dulu Kak? Kak Ois gimana Kak? Iya, jadi tadi mungkin berangkat dari tujuan pacaran ya. Kalau tujuan pacaran jelas, makanya ngapa-ngapain dalam pacaran itu pun dibatasi oleh tujuan tadi. Kalau orang tidak punya tujuan yang jelas, ya kita akhirnya mengisi pacaran kita dengan ya kayaknya yang di film-film begini gitu, kayaknya yang kita lihat di di media sosial begini, kayaknya yang kita lihat di Instagram, oh begitu orang pacaran begitu ya. Tapi kalau kita tahu pacaran itu menuju ke pernikahan, maka kita tahu esensinya apa di dalam itu. Kan orang pegangan tangan karena apa? Untuk mengungkapkan perasaan sayangnya. Apakah perasaan sayang itu hanya diungkapkan dengan pegangan tangan gitu kan? Kan tidak harus seperti itu. Kau kasih contoh, mau mendengar pacarmu bercerita di saat engkau mengantuk. Nah, itu justru lebih dahsyat begitu ya kalau bagi Kak yang suka bercerita begitu ya. Jadi Kak Mike biar suka tanda-tanda gitu di telepon atau di mana harus sadar begitu. Bagi Kak itu bukti kasihnya. Kalau pegangan tangan makanya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu menyentuh begitu. Maksudnya nggak terlalu menyentuh bagi Kak. Nah, kalau pegangan tangan, kalau Kak sih berpikir boleh-boleh aja kalau menyeberang jalan atau kemana begitu ya. Tapi kalau hanya untuk mengungkapkan perasaan kasih sayang, saya pikir banyak cara, tidak harus sampai ke situ. Tapi memang kontak fisik itu, ya yang tadi Kak bilang, hubungan yang paling eksklusif itu hanya di dalam pernikahan. Baik sekali kalau di pacaran kita memberi batasan itu ke situ, ya karena kedekatan fisik itu akan berkembang terus menerus. Ya, jadi kalau orang tidak stop di mana akan berkembang. Yang gampang itu dekat secara fisik. Tapi yang susah itu mendekatkan hati. Mendekatkan pemikiran, mendekatkan itu yang susah loh teman-teman. Jadi kalau baku dapa hari-hari baku pegang tangan pasti besoknya akan meningkat gitu ya. Tapi sekarang bagaimana mendekatkan hati itu sulit sekali gitu. Jadi makanya harus lebih banyak berkomunikasi. Itu pelajaran paling sulit, berkomunikasi. Nanti teman-teman masuk di dalam pernikahan itu masih tetap di bawah.
kesulitan berkomunikasi. Karena kan Iya, iya. menikah dengan orang yang sama-sama murid Yesus bukan berarti gampang. Ini dua orang yang berdosa toh yang disatukan tetap akan ada kesulitannya. Jadi sebenarnya ada yang lebih asyik sebenarnya dilakukan di dalam pacaran. Jangan cuma berpikir kedekatan fisik. Tapi kedekatan fisik kalau pegangan tangan sih Kak bilang kayak tadi konteksnya boleh lah gitu ya. Tapi itu memang harus direm karena kalau tidak dia akan terus menerus berkembang ya ke tahap yang berikutnya. Sementara apa yang kita anggap itu cinta, kan itu kesalahan yang terjadi itu kan orang pikir seks itu sama dengan cinta. Padahal orang bisa saja melakukan hubungan seks tapi tidak saling mencintai. Begitu, Iya. Oke, terima kasih Kak. Nah, mungkin kalau Kak Cynthia bagaimana? Nah, mungkin pertanyaan lebih ke kontak fisik ya sebagai bukti cinta. Apakah itu bukti cinta atau malahan itu jadi toxic relationship sebenarnya? Menurut Kak bagaimana Kak? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan secara rinci sih dari Kak Owis gitu. Jangan sampai mungkin saat kontak fisik itu tujuannya itu malah ke arah yang itu sih yang karena kan kita tidak bisa mengatur pikiran kan begitu. Pada saat sudah kontak fisik kadang pikiran itu mungkin ceweknya pikir oh ini tanda kasih sayang, padahal cowoknya bukan karena kasih sayang, cuman karena memang apa ya namanya suka kontak fisik saja begitu, hanya sebatas itu. Jadi itu sih mungkin Kak Owi sudah menjelaskan sudah lebih detail, cuma ditambahkan seperti itu sih. Oke, jadi mungkin kesimpulannya kontak fisik itu ya mungkin bisa jadi bukti cinta, tapi perlu berhikmat karena berpotensi ya mungkin jadi karena nafsu akhirnya boleh mengutat ke hal-hal yang tidak baik begitu. Iya betul. Oke. Mungkin teman-teman saat memulai pacaran, memulai hubungan, mungkin boleh bercerita tentang batasan-batasan apa yang orang boleh lakukan dan tidak bisa lakukan supaya jadi peringatan antara pasangan supaya jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin hal yang diinginkan karena nafsu kan diinginkan tapi tidak sesuai dengan Kristus. Oke. Nah, mungkin sampai sini terang ke podcast hari ini. Mungkin ada closing statement dari Kak Ois ataupun Kak Cynthia. Tadi kan Kak Ois, kalau Kak Cynthia closing statement untuk para teman-teman jomblo ataupun yang sudah taken memandang toxic relationship. Silakan Kak. Jadi mungkin kalau closing statementnya Kak, jadi di saat kita menjalani satu hubungan ini mungkin diulang lagi ya seperti yang kita bilang tadi. Kita harus pastikan bahwa Kristus itu ditempatkan di hati kita itu yang paling utama dan pertama dan tidak bisa bergeser begitu. Karena Ia yang akan menuntun dan membimbing hubungan itu akan kemana begitu. Dan maksudnya bisa membimbing hubungan itu menjadi yang lebih sehat begitu pada saat kita menjalani itu. Oke. Itu sistem dari Kak Cynthia. Kalau dari Kak Ois Kak? Iya kalau dari Kak menyambung yang tadi ya mungkin tipsnya ya berpacaranlah tetap di dalam komunitas ya Kak Tia gitu ya. Jadi kalau ada di dalam komunitas pelayanan, dalam komunitas gereja, bagus kalau dia membawa di dalam komunitas ya yang seperti itu menjaga kita gitu ya untuk tidak sampai ke dalam kedekatan yang terlalu cepat dekat gitu ya, terlalu cepat dekat padahal hati dan lain-lain nyanda dekat begitu ya. Itu sih dari Kak. Jadi mungkin yang dari Kak kalau diingatkan sekali lagi berpacaranlah dengan tujuan yang jelas ya. Berpacaranlah dengan tujuan yang jelas, tahu bahwa pacaran Kristen itu berarti menuju ke jenjang pernikahan ya. Jenjang pernikahan itu sebenarnya desainnya ada gitu di Alkitab begitu. Nah, itu yang justru harus dipersiapkan menuju ke pernikahan. Terus kalau pasangan itu saling bertumbuh, sebenarnya hubungan itu akan saling memberkati satu dengan yang lainnya. Jadi sama Kak Tia bilang tempatkan Kristus, prioritaskan Tuhan. Jadi sebenarnya sih ini ilustrasi kalau antara suami istri ya, ada yang segitiga itu deh. Suami, istri dan Tuhan. Tapi sebenarnya kita bisa melatih dari pacaran ya. Jadi begitu suaminya dekat dengan Tuhan, istrinya dekat dengan Tuhan, berarti jaraknya itu makin dekat gitu ya. Jadi justru cinta kita cinta segitiga sebenarnya gitu ya. Jadi kita ingat sekali akan hal itu. Jadi itu jadi hal yang menolong Kak kemarin ketika menjalani relationship. Itu terbukti ya. Jadi ketika Kak Mike relasinya dengan Tuhan baik, pasti dia akan lebih mencintai Kak Ois dengan lebih baik lagi gitu ya.
Jadi sama juga ya kalau Kak relasinya kurang baik dengan Tuhan, kurang punya kemampuan yang besar untuk mengasihi orang lain. Orang ini kan naturnya apa ya? Ini mencintai diri sendiri, kan itu ciri khas orang berdosa gitu. Dan dalam hal ketulusan mencintai, kecuali Tuhan menjamah hati kita gitu ya. Jadi itu yang kita butuhkan. Jadi jangan sampai hubungan pacaran kita menggantikan hubungan yang paling utama, yaitu relasi kita dengan Tuhan. Kalau itu tetap terjaga, maka hubungan ini akan jadi berkat satu dengan yang lain, jadi berkat juga bagi orang di sekeliling kita selama menjalani masa pacaran itu. Mungkin agak lebih konsep Kang, mungkin satu contoh Joy dari Kak. Jadi misalnya begini, orang melatih bertumbuh. Misalnya pasangan saya, cowok saya ini orangnya agak susah berbaur dengan di dalam keluarganya saja, mungkin dia malu-malu kalau mau ikut acara, mau itu gitu ya. Nah mungkin pacarnya itu bisa menemani dia gitu ya untuk ketemu. Jadi akhirnya setelah itu cowoknya merasa kita ditolong untuk maju di dalam karakter ini. Nah itu contoh bagaimana dua-dua saling bertumbuh gitu ya. Jadi baku bawahnya dang ada DP kontribusi gitu pada pertumbuhan rohani. Jangan baku bawah ndak ada tujuan. Baku bawah ndak ada tujuan, itu yang berbahaya. Itu saja dari Kak Ois. Oke, terima kasih Kak. Nah, menutup podcast ini kita teringat lagu yang Kak Ois pernah tulis di apa? Bukan buatan Kak Ois sih, cuma pernah tulis di Warta PMK. Waktu itu dari John Weller, lagunya The Marriage Prayer. Nah, Kak Ois sempat singgung tadi. Lagunya, liriknya yang kena itu tentang ajarlah aku untuk mencintai Tuhan lebih lagi, agar aku dapat mencintainya lebih lagi. Jadi fokusnya kepada Tuhan dulu, baru kepada orang yang akan kita cintai. Nah mungkin hal-hal ini dapat mengurangi, dapat meminimalisir tentang toxic relationship yang sementara terjadi, mungkin teman-teman sementara mengalaminya. Nah, jadi teman-teman dalam perenungan atau memikirkan tentang hubungan kalian sudah sejauh apa sih? Mungkin itu boleh disandarkan kepada Tuhan dahulu. Tanya Tuhan, hubungan kalian berdua ini sementara di tahap apa sih? Apakah ini hubungan yang sehat untuk melangkah ke pernikahan, atau hubungan yang cenderung saling menyakiti satu sama lain? Nah, itu dia penutup dari saya. Kita berjumpa lagi ya di podcast selanjutnya dari PMK Kota Manado. Saksikan ya teman-teman. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom.